Kita bakal bahas Premier League lagi, tetap kita bahas ke City Arsenal kemarin. Ya. Goalless emang, cuman secara permainan Mas Aryo sebelum gue ke Koci, ini pasti banyak banget nih yang pengen dibahas sama Koci. Apa yang lu lihat dari game itu? Boring. Boring atau full taktik? Ya bisa dibilang tactical. Gue Ya kan? puji Arsenal how they defend. Ini kan Nice. tim yang kadang-kadang kita nggak pernah nyebut bahwa mereka defense-nya bagus. Musim ini kan yang membuat mereka bisa berada di jalur ini kan karena defense-nya juga. Ya komposisinya lah ya. Saliba sama si siapa? Gabriel. Ternyata masukin Kiwior di kiri. Ternyata blessing in disguise juga. Orang mikir. Katro Walaupun Kiwior. beberapa kali Iya, Katro Kiwior. beberapa kali lewat emang. Iya. Iya, tetapi kan tetap aja komposisi itu yang membuat mereka tuh cukup stabil Ada lah ya. di- ya. Lumayan. Ya, karena ada yang perburuan- nge-backup. Iya, dalam perburuan ini apapun itu harus siapa yang nge-cover, tapi kan jalan itunya. Beda ketika Zinchenko kadang-kadang kehilangan banget posisi kemana, lubangnya tuh lebar banget di situ. Tomiyasu ya mungkin different kind of breed juga, untuk going forward dia lebih bagus gitu. Cuma untuk defense ya Kiwior gue tetap melihat ini oke juga sebetulnya di posisi. Enggak bagus dan Tomiyasu kalau defense daripada Kiwior. Kalau- Kiwior itu typical center back sama kayak Ben White ya. Kalau udah main di wing, ketemu skillful. Ya, pasti banyak selesai. kehilangannya. Sama Ya. kayak Joe Gomez juga banyak kehilangannya kan. ya. Kehilangannya banyak gitu. Cuman di posisi itu dengan kerjasama segitiga di situnya tuh mereka bisa membuat ada peluang, tapi bukan peluang yang bagus untuk lawannya gitu kan. Banyak yang diterobos di posisi itu, tapi dia bisa membuat lawan itu nggak memberikan umpan yang oke untuk bisa di-execute. Itu kan juga sebuah hal yang harus kita appreciate, dan itu pilihan dari Arteta untuk bisa melakukan itu. Ya kemarin gue lebih melihat sisi defense-nya yang jauh lebih oke. Ya walaupun City nggak se-eksplosif itu, Nggak senyaman itu. Foden di bawah performa menurut gue mainnya. Justru bagusan ketika masuk si Doku sama si Grealish, mereka lebih berani masuk ke dalam kotak penalti gitu. Foden tuh kayak agak terlalu ketahan di sisi kiri, nggak berani masuk ke dalam. Itu mungkin yang highlight yang paling itu gue lihat ya, sisi defense-nya Arsenal yang ternyata yang bisa membuat mereka ada di papan atas tuh tidak hanya dari sisi offense tapi defense yang luar biasa. Nah kalau dari sisi City sendiri Koci, apa yang benar-benar membuat City ini kayak sulit masuk? Apa midfieldnya Arsenal yang benar-benar rapi? Enggak, Atau kreativitasnya City. nggak ada? Dan kelihatan banget kemarin Kevin De Bruyne fighting sendiri. Kelihatan banget Bernardo Silva susah kerja sama Kevin De Bruyne, kehilangan seorang, kembali lagi Gundogan. Jadi murni Haaland, berapa umpan sih yang dia dapat? Nggak ada. No, zero. Nggak ke-serve. Dikantongin. Iya. Gimana nggak dikantongin kalau lu nggak dapat umpan? Iya. Iya kan? Beda dengan match-match sebelumnya di mana mungkin Haaland main jelek, minimal dapat peluang. Ini zero, benar-benar zero. Cuman kalau kita berpikir positif, Pep sama Arteta itu sudah ngitung, sudah ngelihat sisa matchnya berapa. Jadi daripada kita kehilangan poin, mending kita dapat 1 poin. Oke? Gue nggak tahu apakah hitung-hitungan benar atau enggak. Tapi untuk gue, kalau seandainya Liverpool juara, seandainya Liverpool juara dengan selisih 1 poin, ini salah Arteta di match ini. Oke. Kalau lu bisa bilang ini Koci, harusnya Arsenal menang kemarin. Harusnya Arsenal bisa menang. Kenapa? Kalau lu lihat di game pertama, City ini lagi City itu kayak Munchen tahun ini, tidak dalam performa baiknya. Ya. Pada saat lu ketemu lawan yang tidak dalam performa baiknya, lu cekek, lu hantem, lu banting, lu tembak 10 kali sampai dia nggak bangkit. Sadis amat. Ngerti nggak? Artinya dia nggak bangkit. Siapa, Coach? You have to take the risk ya. Iya, karena kalau enggak, lu akan kalah. Ya. Ini lawan yang lu selalu kalah. Oke? Pada saat lu punya peluang untuk menang, ini yang lu harus lakukan. Dan nggak dilakukan. Nggak dilakukan. Kemarin Arsenal cuman sekali-sekali di babak pertama, berapa menit, 10-15 menit di babak kedua yang agak ngepres dan dapat peluang kan? Jesus 3 kali. Ya. Artinya lu bisa create peluang kalau lu tidak kasih City ruang untuk membuild up. Bagaimana tidak memberikan City ruang untuk build up? Lu main press dengan 5-6 pemain. Paksa mereka main long ball. Kemarin fakta parkir bis, men. Yeah. Lu tahu, gue live reaction kan.
Babak pertama orang udah wah coach boring. Gue juga bilang boring. Mau gimana ini ada sponsor tugas gue untuk sekian. You know what happened? Di babak kedua menit 55 gue sama Hanif tahu bahasa apa? Gimana kalau kita sana dapat uang 271 triliun uang korupsi itu? Saking gak ada bahasa. Dan di situ netizen tambah rame. Ada yang bilang gua akan beli MU terus gue bubarin. Tambah kocak, ngakak semua. Lu tau gue bilang apa? Member gue yang sekarang ada berapa ribu ini, gue bilang akan gue kasih 10 juta per bulannya mereka itu, member, oke? Nah terus kan ada member, enggak, gue tutup untuk member baru. Jadi mereka nggak bertiap bulan gue kasih. Jadi kalau lu mau dapet duit, lu sekarang jadi member. Ngakak semua langsung. Mas Aryo, kalau kita bahas pemain mudanya City nih, si Rico Lewis kemarin bermain nggak ada paniknya, tenang, berani masuk. Nggak bagus juga kamu. Umur segitu, gue sih pengen meng-highlight Rico Lewis. Maino juga umur segitu. Di tim kayak MU. Ini kan City, Ya, beda tim. Iya, tapi kan Amin umur segitu. Iya, cuman dia dengan pengalaman ya, di tim seperti Yamal ini. juga umur 16. Di tim Paul Barcelona Kubarsi sekarang. juga umur 17. Nggak ngaruh. Tapi bagus dong Rico Lewis kemarin menghadapi Arsenal. Bagusan Kagak. musim lalu. Sebagai pemain mengganti. Kagak bagusan musim lalu. Musim lalu kalau Oke. menurut gue ya. Bagusan Bradley. Kemarin sama Iya, oke. musim lalu ditandemin sama Rodri, dia bisa tampil oke. Iya, Joe Stones cedera, dia ada di posisi itu, kita nggak ngira dia bisa dimainin, tapi ternyata ya cukup bagus untuk memainkan posisi. Ya kemarin ya Bradley lagi siapa namanya? Rico Lewis. Rico Lewis aja yang mainnya ya kayak gitu aja gitu. Maksudnya nothing special about him. Tapi kepercayaan dirinya gitu loh Coach. Iya standar Standar, City iya. kan kayak gitu. Ini bukan standar. Kalau dia main di Fulham mungkin bagus. Oke. Ini di City jadi nggak. Over appreciate aja kali. Yang parah mah Doku. Asli, parah itu Doku. Sama Jesus pahan mana? Wah, Jesus kemarin ya 2 level di atas Doku. Doku itu kontrol bola, di mana dia harus kontrol bolanya keluar, di mana shooting arah jumpa fans. Parah banget di Doku. Grealish masih ya walaupun diomelin Pep ya, tapi kan ya salah Pep juga nggak mainin dia, nggak ngerti gue. Pep kayaknya tahun ini benar-benar ngincer eksperimen. Buat tahun Tapi depan. Doku mah Nggak masuk ya? Feeling gue akan dijual itu. Nah, Foden sendiri bener-bener nggak ada kontribusi kemarin tuh. Cuman ada 8 kehilangan bola, no shot on target, nggak ada passing yang sukses juga. Nggak ada peluang. Nggak ada juga. peluang sama sekali. Apa yang Arsenal bikin untuk Foden sampai mati begitu? Ya itu ketika lawan Liverpool kan juga dia mungkin bisa banyak accelerate di sisi kanan yang berapa kali manfaatin lemahnya Joe Gomez di posisi itu. Tapi kan ya itu dia nggak bisa ngasih umpan bagus ke dalam kotak penalti, itu yang jadi kelemahan. Tapi kalau kemarin pressingnya lebih rapet dari pemain-pemain Arsenal, dari lini tengahnya oke, dari sisi kirinya juga oke, membuat dia tuh sama sekali nggak bisa take on one Yo, on one lu itu parkir bis kemarin. Arsenal itu parkir bis kemarin. Ditambah itu loh, sampai 2 sampai 3, tapi bukan jarak yang terlalu rapat, tapi cukup untuk jarak 1 meter yang membuat pergerakan kemana lu udah tahu, oh ini akan ke sini, geser ke sini. Nggak dikasih ruang sama sekali untuk bisa melakukan apa yang biasa dia lakukan. Gocekan kek, one two kek, sama sekali nggak ada. De Bruyne jaraknya juga kejauhan dari jaraknya dia, yang biasanya ketika mereka mandek, pemainnya yang biasanya bisa take on satu-satunya mandek, mereka kan biasa melakukan one two untuk bisa ngebongkar pertahanan. Sama sekali juga ya, karena emang rapat banget kan permainan dari si Arsenal ini. Orang mau bilang mereka parkir bis, Tapi itu cara terbaik untuk menghadapi City. Emang Enggak, I don't agree. Kalau sedikit Sekarang gue kalau- tanya sama lu, di match pertama, emang Iya. Arsenal main kayak gitu? Karena Kita ini kan- menang ball possession loh. karena ini kan dia Etihad. beda juga Coach. So what? Emang ada penonton yang bisa cetak gol? Ambience beda mungkin Coach. Alah, Hah? bullshit itu. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Lu menang Champions League, emang main di kandang? Bukan, maksudnya Exactly. kalau lo melawan City di kandang dan tandang My pasti friend, beda. it's mindset. Ya, iya. Ada di sini semua. Ya itu yang maksudnya kan udah dikalkulit sama Arteta. Kan? Enggak, Arteta banci aja nggak berani main. Bukan, Ya kan sebenarnya tadi kita sendiri lo kalau bilang kemarin mereka- efektivitas sendiri lebih oke, lumayan dong harusnya kalau Apa? efektivitasnya Arsenal sedikit bagus. Ada beberapa clear cut chances kok Coach Arsenal kemarin. Aldi, lu harus tahu kalau kualitas pemain lu itu mediocre. Yes, makanya. Kalau kualitas pemain lu mediocre, Ya. lu nggak punya pemain kayak Madrid. Kalau Madrid kayak kemarin, tak gol Ya, keluar, oke. iya kan? Lu tak nggak gol. Oke. 2-3 kali tak nggak gol. Karena kualitas pemain lu emang so-so. Tapi Arsenal kan kemarin bertahan dengan bagus. Nih, gue jelasin Oh, dulu, iya. oke?
Jadi, lu tidak bisa mengandalkan skill karena lu tidak punya skill. Iya. Satu, oke. Cara lu bagaimana? Kok Arsenal bisa di rank 1? Caranya adalah ngepres. Tidak memberi lawan peluang, tidak memberi lawan nafas. Setelah winter break, Arsenal itu menangnya bukan 1-2-0, 4-0, 5-0, 6-0, gede lah pokoknya. Dengan cara apa? Nggak dengan cara itu. Arsenal di match pertama menang lawan City dan layak menang. Menang lawan Liverpool dan layak menang. Ngerti nggak? Nah, terus lu kenapa mendadak mau defense? Tapi Stupid gitu loh. dua-duanya kan di Emirates mereka bisa menangnya itu kan. So what? Emang kalah di Liverpool kan enggak? Enggak. Tapi ini juga nggak kalah juga kan. Karena lu tidak mau menang. That's the point. Pada saat lu punya mindset bahwa City adalah klub besar, gue nggak bisa mengalahkan City di kandang, lu nggak akan menang. Lu harus tunjukin sama Arsenal kemarin sih. Lu harus masuk lapangan, hey, gobok-gobok itu City. Iya. Seperti mindset gue kan bilang, ini Arsenal bisa ngobok-ngobok. Ternyata Arteta nggak punya mindset itu. It's a mind game. Yes, nah itu bener. Orang terlalu bilang boring, membosankan. It's main games gitu. Iya, tapi- City pun hati-hati kemarin. Ya, Justru dua-duanya karena kita kalkulit. tahu, justru karena lu tahu City dalam posisi tidak enak, makanya gue bilang, lu cekek, lu banting 6 kali, lu tembak 10 kali, pasti mati, ngerti nggak? Sadis juga. Nggak, cuman kan Lu bukan sadis, kalau lu mau menang begitu caranya, tapi ketemu ruthless, raksasa. ruthless. City kan punya kemampuan transisi yang luar biasa. Kalau lu main terlalu terbuka, terlalu maju, Itu Nggak, poin gua. nggak harus. kekhawatiran juga pasti Nggak, sama Arteta dong. terlalu terbuka itu apa sih? Tolong jelaskan ke netizen terlalu terbuka itu apa? Terlalu maju, high defense-nya terlalu tinggi. Nggak parkir bus. Ketika- Nggak least. terlalu high defense. Lu bisa prepare dengan 6 pemain atau 5 pemain melakukan pressure, 4 pemain di belakang nggak ke depan. Jarang, tapi kan Arteta Nah, kan lu kan bisa lakukan. Arteta kan rapat semua pemainnya. Exactly, kan lu bisa rubah kalau lu takut itu. Kalau lu takut di counter, itu yang lu lakukan. Nggak dilakukan. Jadi untuk gue, lu banci. Kemarin Arteta itu tampil banci. Lu bisa dapat 3 poin, lu punya segalanya untuk menang 3 poin, tapi lu nggak berani. Lu hanya nginder counter attack. That's not Arsenal. Arsenal bukan tim yang ngandelin counter attack. Oke Mas Aryo, gitu. Udah Setuju. diem semua. Iya, ya nggak juga sih. Maksud gue ini kan mereka kalkulit ya. Yang tadi Ya, kan tadi lu itulah Haryo, kebanyakan calculate. enggak, yang lu bilang tadi sendiri, ini timnya sama-sama melihat daripada gua ngegas, gua kalah. Ya, that is the problem. Ya ini kan it's a Iya. risk kan. Dia nggak ngambil risk itu. Arteta nggak ngambil Itulah risk itu. itulah the problem dengan Arteta, nggak berani dan ambil mereka risiko. kan mungkin nggak ngira juga City bakal Oke. sepasif itu mainnya. Maksudnya cuman bisa megang di sepertiga pertama sama sepertiga kedua. Di sepertiga terakhir mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Mereka juga nggak ngira juga kali City itu bukan tanpa alasan berada di rank 3 loh. Tahun ini. Arsenal pun. Tahun lalu mereka berapa match sebelum itu udah juara. Iya. Iya kan? Artinya tahun City lalu- memang turun. Tahun lalu Arsenal masih unggul tahu. Nah oke, ini 9 Enggak, laga I mean, lagi nih, Coach Mas Aryo. 9 laga Sebelum lagi. pertandingan sebelum season Iya. terakhir berapa match mesti itu udah juara. iya. Artinya mereka dahsyat. Iya. Tahun ini kan enggak. Nah, oke kalau gitu 9 laga lagi nih, apa Iya. yang lu lihat dari persaingan title race ini? Ya jangan tampil kayak banci aja. City Liverpoolnya? Apa? City Liverpool dan Arsenal? Lu nggak bisa ngelihat City Liverpool. You have to win all game. Ya. Lu masih ketemu MU, ketemu Chelsea di kanan, ketemu Spurs. You have to win these games. Of course. Dan Arsenal. itu bisa, sangat bisa. Dari segala segi Arsenal menang. Cuman lu harus tunjukkan dan itu kembali ke mindset si pelatih banci ini. Berani nggak? Iya. Apa Nes? Tiga. Ada yang baca, ada yang komen tuh. Nggak Nes. usah dipanas-panasin lagi. Jadi panasin, mereka bukan sayur lodeh, Di. Udah panas nih, udah panas Aldi. Ini udah banyak yang nyawer, Di. Udah banyak yang nyawer, kita bacain saweran dulu ya. Yuk. Dari Mbak Asi 500.000 rupiah. Nah. Aduh. Mbak Asi ini temannya Helena Lim ya. Bisnisnya apa sih Mbak Asi? Komennya nyawarnya 500.000 terus Matang, loh. makin matang. Iya. Udah data, lucu Iya. lagi. Trofi IPL itu bonus, yang penting main bagus, nggak kayak semalam. Semoga lawan Bayern menang dan main bagus, kata Amin. Asi. Betul. Lanjut dari Asi selalu sepaham sama gue. Iya. Oh, Asis sering Kalau ini ya. di kandang sih harus menang lah. Iya. Kan mainnya di kandang dulu kan. dari Randi Tandang Dewangga. juga menang. Kenapa harus menang?
Sorry, Ya, Nesa. nggak Lu apa-apa. lihat Indonesia. Nah, Nggak pernah menang lawan film bla 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 lapangan ini. Menang juga kan 3-0. mungkin Lah iya, kan jersey pemain- baru coach, kan mungkin jersey pemainnya baru. baru. Pemainnya beda Karena semua. mindset, no, it's about mindset. Yes. Mindset and 7 players. pemain cedera. Iya. Mau apa lagi? And the players yang main dong. Iya, kan betul. baru Tapi bagus-bagus. 7 pemain cedera semua orang bilang. Sama nanti kayak orang Alasan sih ada aja, cuman Iya, yang namanya performa iya. kan di atas lapangan. Karena mindset kembali. Setuju gua. Dan gue bilang, kita bisa menang. Kenapa nggak bisa menang? Setuju gua. Oke. Ada lagi? Lanjut, Nesa? ada banyak. Yo, sikat. Next dari Randy Dewangga 100.000 rupiah. Soal jersey semoga tidak ada downgrade kayak yang kemarin dalam kurung case logo luntur dan Nggak ada. filosofi. Berapa tadi? Berapa? 100.000. I guarantee Nanti, you. nanti. Dari Anthony 100.000 rupiah Mbak Anthony. Nesa gini. Thank you. Ih, Gini juga. Anthony. Sarannya. Next dari Faris Sutedi, nyawernya dia pakai pound sterling ya 6 Ih, pound sterling. cheers, mate. Halo penonton setia dari London nih, Mas Aryo sebagai fans Liverpool pilih De Zerbi atau Ruben Amorim atau pilih pelatih lain. Anyway suka baju komonya. Bu, kasih dah langsung. Buka dong langsung. Minta alamat langsung. Kalau ngeliat di Premier League kayaknya De Zerbi sih. Derby ya. Gue lebih aman De Zerbi ya. Ya Amorim bagus, tapi kalau ngelihat apa yang dia buat sama Brighton, ya gue lebih melihat dia lebih aman ya, pilihan yang lebih Sama aman. kayak Nunes bagus di Portugal. Ada lagi, Nes? Ada banyak dari Julia Janeta, 50.000 rupiah. Itu domba itu. Oh, domba. Kirain adanya penyanyi dangdut tuh. Itu Tata Janeta ya bukan. Janeta, Horus Janeta. Coach. Ternyata lebih seru drama Coach versus Hernanda daripada nonton IPL. Wih. Wih. Next dari John Peter 123.000 rupiah. Dari 9 match sisa IPL menurut Coach siapa yang berpeluang juara? Arsenal tadi udah. Arsenal atau Liverpool kan gue Oke. bilang. Gue nggak ngeliat City juara, tapi Iya. Arsenal atau Liverpool. Ya. Oke, next ya kita Yuk, cepat aja cepet, karena cepet, banyak cepet yang ya. ini. Gunawan 200.000 rupiah. Thank you. Malam semuanya mau tanya ke Koci Arsenal kemarin apakah takut untuk menang ya? Dan akhirnya Liverpool kembali ke puncak Sudah dijawab. Kore. Udah dijawab Sudah ya dijawab. tadi ya. Lanjut. Nah, dari Johandi 50.000 rupiah. Kalau dilihat semalam Arsenal kayak Liverpool, ngandelin long pass bukan kayak Arsenal yang main bola-bola pendek. Betul. Arteta nggak jelas banget. Betul. Waduh. Ada lagi? Ada lagi 25.000 rupiah dari fans Chelsea. Tapi kita nggak baca. 25.000. Enggak, karena fans Chelsea. Dari fans Chelsea Karena soalnya. fans Chelsea soalnya. Tim elit. Enggak, bentar. Gue sih kasihan ya sama Chelsea ini. I mean, lu lawan 10 orang, Burnley calon degradasi. Gue pikir dibantai loh itu. Asli. Lu dapat penalti menyamakan kan? Kartu merah, Kompani kartu merah. 2-2 di kandang sendiri. Di Stamford Bridge. Dan kita lihat sendiri, nah ini nih. Soal persaingan papan tengah juga kita perlu bahas. MU. Ya kan? Dikit aja Coach. Gue Lawan Brentford, si kocak MU. optimis lu akan beli jersey. Lihat, aduh, coba sedikit tadi, Brar, sedikit lagi, Brar. Table. Beda berapa? Nah. 8. Gimana Coach? Beda 8. Gue size L Coach ya. Beda 8. Gue size L. Nih minggu ini kan Spurs ketemu West Ham. Ketemu nanti di akhir-akhir musim. Iya, masih yang Banyak berat-berat. ketemu MU Arsenal. Newcastle, Iya. Man City, Arsenal, Liverpool. 3 title contender. Ya, good Yes. luck aja lo. Masalahnya MU gak perlu ketemu besar buat kalah Coach. MU ketemu Arsenal loh. Justru yang menang Arsenal. megang itu Spurs ya. Spurs gua. Yang megang semua. Iya. Kunciannya di Kuncinya di semua. Spurs. Kuncinya Karena di Spurs. Mereka ketemu Betul. semuanya. Nah, sedikit Coach soal menghadapi Brentford kemarin MU. Ya kemarin jelek. Ya. Sangat jelek. Tapi ya ini kan baru kembali semua pemainnya. Jadi next match full team akan turun. They win the game. Ketemu Liverpool pula. Udah, we'll see. Brentford bisa menyulitkan. Nggak bisa lu ngomong gitu. Lu kardus kalau lu ngomong gitu. Brentford lu tahu ini IPL. Iya, makanya apa yang bisa bikin Luton aja nggak bisa Liverpool aja nggak Betul. bisa menang lawan Makanya Luton. kita mau gitu analisa loh. apa yang Brentford lakukan kemarin sampai bikin MU kesulitan itu. Ya, Direct football. Nah, itu yang gue pengen bahas, bukan soal kardusnya. Emang lebih bagus kontrol bola di Iya, depan. nah, bagus, betul. umpan-umpan jauhnya bagus, diterima Betul. dengan Ya, bagus. betul. Keep creating chances terus-terusan. Cuman finishingnya jelek itu yang nama. Sama Onana juga lagi pasnya oke juga. Iya, oke Onana lah. oke dong kemarin. Tapi lo mau bilang Ivan Toney makan tuh Ivan Toney. Gue setuju sama Safi bilang pers Inggris itu kan melihat pemain Inggris itu Oh, iya, lebay. betul, setuju. Dan itu kayak come on. Termasuk Ivan Toney. Maino juga banyak yang lebay soal dia.
Gue kalau punya 271 triliun, gue beli Ivan Toney, gue suruh pensiun aja tuh. Tadi MU, sekarang Tony. Iya. Enggak, itu netizen yang MU bilang. Dan ya mungkin kalau soal MU kita menghadapi Brentford kemarin nggak ada catatan yang impresif juga di statistik ini ya. Jadi ya walaupun ada Lisandro Gak Martinez bisa balik, pegang bola. Iya kan baru balik baru semua, balik, ngerti Casemiro nggak? juga baru balik Iya, lagi. baru balik semua gitu loh. Ya, dan ya intinya semoga si MU segera balik lagi performanya karena ini performa yang walaupun enggak juga Balik nggak apa-apa ya, lagi. Mbak. Ya. Percaya gue, balik lagi. Serius. Ya. Masih Kan angin-anginan gue juga. bilang, lu kumpulin duit aja, lu beliin gue jersey lu. Lu size apa Coach? Lu M ya, lu M. Gue sih L. Enggak berubah. Nah, jersey apa nih? dulu? Timnas. apa? Ah, jersey Timnas apa dong. dulu? Nah, makanya kan kita Arsenal Arsenal dong, ya kan. Keren Nah, jersey kira timnas. jersey